Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Indonesia, berjumpa kembali dengan Bu Daniar. Kali ini Bu Daniar akan mengajak kalian untuk belajar bersama Mapel PPKN kelas 12, khususnya pada bab yang pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan melihat faktor apa saja yang menyebabkan ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta contoh-contoh kasus yang sering kita jumpai. Kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang hanya menuntut haknya tanpa mau melakukan kewajibannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini menyebabkan pelaku biasanya berbuat seenaknya dan menganggap bahwa orang lain tidak memiliki hak yang perlu dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran biasanya memunculkan keadaan di mana seseorang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Jadi, sikap egois, rendahnya kesadaran dan sikap tidak toleran merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan itu ada banyak macamnya, tidak hanya dalam pemerintahan. Ketika seseorang dalam menjalankan kekuasaannya sudah tidak pada tempatnya, biasanya akan melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang bertindak tidak tegas dan menyelesaikan masalah secara tidak tuntas menyebabkan masyarakat tidak takut terhadap hukum dan cenderung mengulangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Teknologi memiliki dampak positif dan negatif, namun penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maka, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi merupakan faktor eksternal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Untuk memperkuat pemahaman kalian terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita simak beberapa gambar berikut ini. Gambar A merupakan contoh pelanggaran hak karena memperoleh hukum yang adil atau yang sama merupakan hak setiap warga negara. Dalam ilustrasi ini ditunjukkan bahwa seringkali kita menjumpai bahwa hukum itu terlalu tajam kepada rakyat miskin dan justru tumpul kepada pemegang kekuasaan ataupun koruptor.
Ada ilustrasi yang kedua, yaitu ada sebuah gambar yang tertulis dilarang putar balik, tetapi justru masyarakat melakukan kegiatan putar balik. Ini menunjukkan bahwa ada pengingkaran kewajiban. Karena seharusnya sebagai masyarakat Indonesia kita mematuhi rambu lalu lintas. Tapi ilustrasi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar rambu lalu lintas. Yang selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Ini merupakan contoh pengingkaran kewajiban. Karena sebagai masyarakat Indonesia, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan wujud dukungan kita terhadap kelestarian lingkungan. Anak-anak yang terlantar, ini merupakan pelanggaran hak. Karena anak-anak sudah seharusnya dilindungi oleh negara ataupun oleh keluarganya. Anak-anak yang terlantar dan mengamen menunjukkan adanya pelanggaran hak. Yang selanjutnya, anak yang putus sekolah juga merupakan pelanggaran hak. Karena sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh pendidikan dasar. Tidak membayar pajak atau mangkir dari pemanggilan pembayaran pajak merupakan pengingkaran kewajiban. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki salah satunya kewajiban untuk membayar pajak. Mengapa kita harus membayar pajak? Ya, karena pajak ini akan digunakan sebagai sumber dana untuk pembangunan infrastruktur negara. Dari ilustrasi yang Ibu berikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pelanggaran hak adalah suatu keadaan atau situasi di mana apa yang seharusnya kita terima tidak kita terima. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah sikap atau perilaku yang seharusnya kita lakukan justru tidak kita lakukan. Nah, ini terdapat tabel yang bisa memudahkan kalian untuk melihat contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah contoh pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum yang belum optimal. Ini jelas melanggar pasal 27 ayat 1, di mana setiap warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Ini merupakan pelanggaran pasal 27 ayat 2, di mana setiap warga negara Indonesia seharusnya memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Ini merupakan pelanggaran pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Karena setiap warga negara Indonesia memang dijamin hak asasi manusianya di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya, tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini jelas melanggar pasal 29 ayat 2. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harusnya tidak melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk memperoleh rasa aman dalam melakukan aktivitas keagamaan. Yang selanjutnya, angka putus sekolah yang tinggi. Ini juga merupakan contoh pelanggaran hak warga negara. Khususnya pasal 31 ayat 1, di mana di sana sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar. Nah, tapi justru masih banyak angka putus sekolah. Itu adalah contoh pelanggaran hak yang sering kita jumpai.
Untuk contoh pengingkaran kewajiban, ada beberapa. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Ini contoh pengingkaran kewajiban yang kadang sering kita lakukan. Yang kedua ada melanggar aturan lalu lintas. Seharusnya kita dilarang parkir, kita justru parkir. Ini contoh melanggar aturan lalu lintas. Merusak fasilitas negara, mencoret-coret tembok. Kemudian merusak fasilitas pelayanan umum. Ini contoh pengingkaran kewajiban. Tidak membayar pajak dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan juga merupakan contoh pengingkaran kewajiban. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban membayar pajak dan berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Ini merupakan contoh kecil dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya melaksanakan kewajiban kita sebelum menuntut hak kita terpenuhi. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.